Selamat malam semuanya. Malam ya, semangat ya. Ini dari mana semua ini? Bingung dari mana ya? Saya dari rumah, dari kampus ya. Tapi dari manapun semuanya selamat datang di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Ya. Malam hari ini Melek Hukum akan ngobrolin mengenai bully ya, bullying. Tapi namanya bullying semua orang pernah mengalami termasuk saya. Dan tentunya kalian semua pasti tahu dong apa yang diucapkan orang-orang kalau melihat saya. Nggak mungkin dia mengucapkan ganteng, pasti ngomong jelek gitu kan. Hitam gitu, jelek, hitam gitu. Bahkan saya ini mungkin bisa dikatakan lebih timur dari orang timur ya. Ya, saking hitamnya. Tapi saya bersyukur menjadi orang yang hitam. Saya dibully hitam nggak masalah. Bagi saya ada kelebihan orang hitam tuh. Nggak mudah kotor ya. Jadi kalau mungkin orang putih kan gampang kotornya kan, orang hitam udah nggak bisa kotor gitu, dan juga susah bersih sih ya. Tapi ya namanya dibully tentu menjadikan kita menjadi semangat gitu. Saya dibully hitam, dibully kotor, oke lah. Saya nyoba akhirnya pakai sabun pemutih. Sabun pemutih saya coba gitu ya. Bukan saya menjadi putih, tapi sabunnya jadi hitam ya. Jadi kalah kuat gitu. Jadi dibilang apapun gitu. Sama tetangga juga dibully gitu. Istrinya Pak Akbar tuh, lihat tuh gendut banget gitu. Nggak masalah, dibully seperti itu nggak masalah. Saya bersyukur punya istri gendut. Kenapa irit? Irit, tanpa beli banyak perabotan rumah sudah terasa penuh kan. Jadi apapun yang dibully bagi kita syukuri ya. Intinya adalah dibully jangan membuat Anda rendah diri. Dibully balaslah dengan prestasi ya. Ya, oke. Kalau dibully, iya balasnya pakai prestasi aja. Ya, bagi saya mending dibully ya daripada dibui. Iya, ya kan, itu dibui. Jangan sampai Makanya harus dibui. nonton Melek Hukum nih. Betul, ya. Kembali lagi di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Masih bareng saya, Friska Clarissa juga. Dan saya juga Akbar. Nah, kenapa harus nonton Melek Hukum? Tadi biar tahu apa aja sih yang ada di sekitar kita. Ya. Siapa tahu itu merupakan peristiwa hukum dan salah-salah justru bisa kena jerat hukum. Kita akan bahas. Lebih paham dong mengenai hukum ini ya. Kita akan panggil pakar hukum yang setia menemani kita, Profesor Edi Hiarie. Prof Edi, sini. Prof Edi, kabar Prof? Selamat Hai. malam semuanya penonton Melek Hukum. Malam. Nah, Ya. ngomong-ngomong tadi kan Akbar udah singgung di awal. Kita Iya. akan bahas soal bullying, Bullying, iya. atau Bullying. bahasa Indonesia perundungan. Bullying ini kan banyak jenisnya, bisa secara fisik misalnya ataupun secara verbal. Iya. Nah, ada nggak sih kira-kira dampak hukumnya? Kita akan bahas lebih lanjut. Tapi Akbar punya video tayangan berikut ini soal bullying. Kita saksikan. Anak udah makin sepi, tongkrongan makin sepi. Udah jarang nongkrong. Ngapain lu? Lewat. Mau kemana? Ke mall. Ke mall. Kayak pantes aja. Pantes aja. Baik. Mau ngapain ke mall? Ya. Itulah namanya nyari memperluas pergaulan. Aduh. Udah bilang kayak gini, Bar. Udah hitam buluk, dekil. Hidup lagi. Hidup lagi. Gua dadanya lu. Kacau. Kita jadi sini-sini. Emang kan. Lebih jelas ganteng daripada dia. Parah lu Bar, parah. Parah lu, Bar, yang rapi dikit apa? Itu skincare hitam gitu ya. Ya, iya marah. Ngambek. Dari dulu, ya. Ngambek. Tahu diri makanya. Udah dandan dulu gitu kayak apa kayak baju beli gitu. Iya deh, hati-hati deh, sukses deh mimpinya. Kayak gini. Enak ya jalan-jalan ke mall. Enak nih. Udara juga segar ya kan. Banyak pemandangan. Si Akbar tuh. Bar. Masih ingat? Keren banget lu Bar. Ganteng banget. Gila teman kita satu ini. Orang situ baju Ganteng banget. Jadi malu gitu. Beda dong sama saya nih. Berubah banget lu, Bar. Asli. Jauh. Keren lu. Ngolokin, Enggak. Aduh, Kita minta maaf nih, Bar. Nih gila lu keren banget. Keren. Nyontoh dia. Benar. Sukses lu ya, Bar. Jangan seperti itu. Keren. Berkat kamu beli dulu, saya jadi semangat. Mau berubah dan sukses seperti sekarang. Sindir lagi. Enggak maksud kita kayak Enggak, gitu enggak. dulu mah. Gila keren banget. Sekarang. Luar biasa. Minta maaf.
Minta maaf. Siap maafin, Bang. Aduh. Siap Tuan. Aduh. Keren banget. Gila, gua salut gua sama lo. Dapat makan belum? Dapat makan belum? Belum. Sono. Makan di sono. Oke. Ntar aku yang bayar. Siap. Siap. Ayolah kesana lah. Ayo bareng dong. Ntar lu kabur lagi. Teman bisnis. Telepon teman bisnis. Ya udah angkat dulu. Kamu tunggu aja. Enggak. Tunggu aja di sana. Enggak lah, namanya juga temen. Bareng-bareng aja. Iya. Gila, kenapa sih? Enggak. Sukses lu gini lu. Hebat sih. Kagum gue sama dia. Keren. Berubah banget jadi malu. Iya. Ya maaf ya. Iya. Nyonya udah di lobi. Iya. Mohon maaf, kendaraan mobil saya parkir di basement. Iya, saya jemputnya. Nyonya, sopir. Pak Jun, lo sopir. Masih aja sama kayak dulu halunya. Ya gimana mau traktir makan kayak gini mah modalnya lari nih, nggak bayarin kabur. Itu tadi tayangan soal bullying. Tapi ngomong-ngomong bukan cuma kita aja yang akan ngobrol di sini. Kami juga mengundang kawan-kawan di rumah untuk ikut komentar di Twitternya @KompasTV dengan hashtag atau tanda pagar melek hukum Kompas TV. Jadi Bar, cerita dulu dong. Tadi tuh gimana sih yang di video itu ceritanya? Karena penampilan gitu. Orang kadang melihat kita karena penampilan sih. Jadi baju aut-autan, kemudian baju juga nggak kotor, muka kotor. Jadi itu menimbulkan orang untuk membuli saya. Bukannya diingetin malah dibully ya? Iya, bukannya diingetin, bukannya dibeliin malah dibully gitu. Tapi nggak masalah sih bagi saya, daripada saya dibilang ganteng, makin tanda tanya bagi saya. Bohong ya. Seperti itu. Jadi bagi saya sih dibully ingin saya tunjukkan dengan prestasi, walaupun tadi terpaksa harus bohong juga untuk biar dipuji aja iya gitu. sih. Nah, tapi bullying ini kan jadi fenomena sosial yang sekarang bisa mengkhawatirkan ya, Prof Edi ya. Tapi sebelumnya nih Friska mau nanya nih, Prof pernah dibully nggak Prof? Ayo, Siapa yang berani ngebully, Prof? Ya tahu waktu masih kecil mungkin ada hal yang teringat pernah. Iya sih. Kalau Pernah nggak, masih kecil itu biasa ya. Iya. Dalam pertemanan itu lalu Iya. kemudian ada julukan-julukan. Manggil nama bapaknya Prof. Betul. Biasa Saya aja. tuh dulu karena dari SD sampai SMA itu kan kurus kering, saya dipanggil wayang golek. Tapi ya saya fine-fine aja. Iya sih. Jadi intinya kalau kita menghadapi bully itu, ya itu tergantung pada pribadi kita ya. Yang pertama, apakah kita merasa minder ataukah tidak. Yang kedua, kalau kita menganggap biasa bullying itu ya kita hanya ambil sebagai suatu bahan tertawaan dan tidak usah membuat stres. Tetapi kalau kita mau masuk kepada persoalan hukum, sebetulnya bullying itu masuk bisa dikategorikan apa yang disebut dengan istilah penghinaan ringan. Itu ada dalam pasalnya 315 KUHP sebetulnya. Jadi bahkan bullying secara verbal juga itu bisa masuk Betul. ranah Jadi hukum. Jadi kalau ada unsur penghinaan tadi. Betul. Yang sering terjadi itu sebetulnya adalah bullying secara verbal. Nah, ada yang punya cerita nih soal bullying, Bar, Siapa juga Prof. Kita akan lihat siapa bintang tamu kita yang punya cerita soal bullying. Kita lihat berikut ini. Kamu emang gak mau diajak dugem, kok nggak pegang-pegang aku tadi? Dinar Candy merupakan disc joki yang dikenal cukup berani dalam berpenampilan. Seksi dan terbuka, seperti sudah menjadi ikon bagi wanita 26 tahun ini. Karena sering mengunggah foto-foto seksi, tak sedikit netizen yang memberikan komentar pedas di akun sosial medianya. Lalu bagaimana dampak yang diterima oleh Dinar Candy setelah mendapat bulian dari netizen? Kita simak selengkapnya di Melek Hukum. Langsung aja kita panggil Dinar Candy. Hai Dinar, ayo. Halo. Selamat datang, Hai, Mbak Dinar Dinar. Candy. Halo, Pak. Iya. Ya, Duduk. aduh. Ya, Dinar punya cerita, pernah dibully juga? pernah. Sama Tapi siapa? di sosial media gitu kok. Oh, sama netizen. Iya, di sosial media kayak gitu. Sampai sekarang juga ada yang sampai ke jalur hukum kayak gitu. Kalau ketika kita capek, terus pikiran lagi, maksudnya lagi sibuk atau gimana, pokoknya kecapean kayak gitu, itu suka masuk ke hati, ngerti gak sih kayak terus jadi Kayak nggak bisa merasukimu tidur. lah ya. Iya,
kayak gitu sih. Kadang-kadang kan Apa yang merasukimu itu ya? kayak gitu Tapi sih. yang dialami Dinar tadi dia dibully sampai nggak bisa tidur ya. Padahal kalau saya ngelihat Dinar aja langsung nggak bisa tidur. Jadi gagal fokus. Iya. Tapi akhirnya Dinar ngelaporin itu nggak sih ke jalur hukum? Ngelaporin. Yang mana? Konten bulian yang mana yang didapat? Dia bilang katanya kan Dinar pendek, terus katanya apalagi ya itu burik, terus ada bilang lagi apa ya namanya itu cewek ular digituin gitu-gitu. Tuh, Prof sampai Gimana, dilaporkan Prof, kayak kalau gitu? melihatnya memang ini sudah cukupkah misalnya buat jadi satu bahan untuk dilaporkan ke kepolisian? Ya karena ini medianya itu adalah Media sosial. media sosial ya. Media sosial. Jadi cyberspace dunia maya ataupun dia melalui teknologi informasi, maka sebetulnya dalam kasus yang dia transaksi elektronik, karena salah satu konten atau salah satu peran dunia maya di dalam kejahatan di sini adalah dia menggunakan dunia maya itu sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini adalah persoalan defamation atau penghinaan. Memang penghinaan itu adalah delik yang sangat subjektif ya. Ketika kita merasa terganggu, ketika kita merasa direndahkan martabatnya, ketika kita merasa dihina, maka kita bisa menempuh jalur hukum. Oke. Karena penghini harus yang merasa direndahkan, yang merasa dihina, yang merasa dijatuhkan martabatnya sendiri yang harus mengadu. Laporannya Dinar udah ditindaklanjuti? Kemarin sih baru kayak pemeriksaan kayak gitu. Jadi kan ada foto Dinar terus kayak ditulisin, dikata-katain kayak gitu. Itu masuk kan ya? Oh iya masuk. Kalau ditanya mengenai apakah itu masuk dalam konteks pasal penghinaan, iya masuk. Oke, kita akan bahas lagi lebih lanjut soal ini. Tetap di Melek Hukum. Boleh komentar di Twitter @KompasTV dan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Sesaat lagi kami kembali di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar.
Bikin segar. Harus makin segar ya sekarang Bener, kita. apalagi ada minumnya udah semakin Boleh segar sambil deh. diminum loh, Dina. Oh, iya, iya, Minum iya, dulu, iya, Prof. iya, Boleh iya. dulu. Kalau yang air putih ini boleh cuci muka juga boleh. Kenapa pesen air putih dia? Gak tahu juga tuh nanya aja. Jangan khawatir, nggak bayar. Jangan khawatir ya. Takutnya ini properti Iya, ya. iya, makasih ya. Lebih berwarna yang punya Iya, rumah ya. dia rasa lurus Enggak, ini rasanya. kan kebetulan Angkio lagi jomblo jadi hening minum. Oh, Oh ya, jomblo. oh jomblo Ini sekalian menggambarkan promosi. kejombloan. Mulai Iya. pengumuman Promo gratis untuk langsung. dibully. Ngomong-ngomong tadi Iya, kan iya. Dina udah cerita nih soal bullying. Bullying. Iya. Ngomong-ngomong kalau bullying ini kan biasanya ada juga sebagian yang sampai trauma. Dinar sampai ngerasa trauma nggak sih? Ya itu yang nggak bisa tidur itu, Prof. Oh. Jadi gimana ya? Tapi nggak sampai gila nggak kan ya? Kepikiran aja. Oh, kepikiran Kayak aja. mau tidur, kepikiran. Jadi kesel gitu loh, ngerti gak sih? Kadang-kadang ngontrol diri tuh kadang-kadang susah juga sih. Ya. Kayak, aduh pengen balas dendam nih, tapi kan nggak mungkin. Kalau kita balas dendam juga takutnya, malah kita yang jadi kena. Misalkan kita bully balik misalkan, ya kan? Iya. Tapi takutnya ada hukumnya ya kan, Prof. Kalau ketika kita Dibully terus balas bully lagi. balas bully, Bullying. misalnya. Kalau secara langsung pernah nggak? Itu kan tadi lewat sosmed nih. Kalau secara langsung gitu pernah nggak? Enggak pernah. Nggak pernah Kalau ya? secara langsung, iya. Jarang ya. Iya. Tapi ada yang namanya itu, Prof, kalau nggak salah catcalling ya? Apa? Ya, catcalling. Ya, itu masuk bullying nggak? Yang Misalnya perempuan Ini misal lewat. Dinar lewat nih. Iya. sweet. Oh. Ya, Nah, itu itu. termasuk masuk dalam sexual harassment, apalagi dengan suatu tindakan-tindakan yang dia bisa pada suatu pelecehan begitu dianggap sebagai suatu sexual harassment. Oh, berarti kalau sekarang ada yang sweet Langsung gitu, aja lapor tuntut. polisi gitu ya. Langsung tuntut. Lo kan Tapi saya tampil kira ya, kamu kalau tampil tidak gitu. segala sesuatu lalu kemudian diselesaikan secara hukum, saya kira tidak demikian. Iya Bisa sih, ribet dibicarakan. juga. Ribet. Ribet, waktunya, aduh ya waktu itu. Kalau Waktunya Dinar sih masih terbuang. kuat ya, tapi tahu nggak Bar, Prof Kenapa? Edi juga. Iya. Beberapa waktu ini tuh ada artis Korea yang meninggal, bunuh Iya. diri karena nggak kuat Ya. dibully. Suli namanya ya, Suli. betul. Iya. Suli meninggal karena dibully. Iya betul. Iya, karena Gimana bully tuh, karena itu, Prof? Prof. Prof Ya. lihatnya gimana Prof? Sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang. Itulah, kalau ditanya bagaimana untuk mengatasi bully, itu bukan ranahnya orang hukum ya, tetapi itu harus ditanyakan kepada psikolog atau psikiater. Oh. Tetapi kalau misalnya kita melihat mengenai persoalan bully itu sendiri, seperti tadi yang saya katakan, dia bisa masuk dalam defamation, tapi penghinaan ringan ya, yang ada dalam konteks pasal 315. Apabila memang secara subjektif kita menganggap itu sebagai sesuatu hal yang melecehkan atau merendahkan martabat kita. Tetapi lalu kalau kemudian misalnya ada orang yang dibully di Korea sampai kemudian dia bunuh diri, memang untuk mencari hubungan kausalitas itu agak terlalu jauh ya. Ya. Tapi kembali lagi saya katakan ya sebetulnya ketika kita menghadapi bully itu tergantung kepada diri kita sendiri. Sebab ketika kita menanggapi bully, itu orang yang membuli kita itu sebetulnya dia lebih senang ya. Tapi kalau kita tidak Cuek-cuek menanggapi, aja. kita cuek-cuek saja, dia merasa gagal membuli kita. Jadi Merasa sebetulnya tidak memang berhasil. ya Iya. ada dua hal sih saya kira tips untuk menghadapi bully. Yang pertama ya kita cuek saja, artinya tidak usah membaca Ya. daripada membuat sakit hati. Atau yang kedua kita menganggap itu sebagai suatu hiburan. Dan saya kira itu memang suatu konsekuensi logis di kita yang baru melek teknologi, lalu kemudian tidak punya etika dalam bermedia sosial. Jadi ya kita harus siap untuk segala sesuatu. Berarti Tapi Prof, tadi termasuk delik aduan ya Prof ya? Oh iya, Itu termasuk delik. betul. Tapi kalau misalkan ada nih Prof, yang misal kita ada orang yang membuli atau menghina pejabat negara, presiden misalnya dibully. Itu kadang yang melaporkan bukan presidennya, ada pihak yang akhirnya melaporkan iya, karena iya. nggak terima dengan presiden Ya, dibully seperti itu. Kalau itu lain konteks lagi ya. Jadi ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu ada pasal-pasal yang dianggap melanggar martabat presiden dan wakil presiden. Meskipun pasal-pasal itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi ya karena dianggap dia tidak sesuai dengan iklim demokrasi. Tetapi di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang sempat menghebohkan dengan penundaan pengesahan RUKUHP, kembali kita memasukkan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden, tetapi kita merubah, sudah bukan lagi delik biasa tapi delik aduan.
artinya yang harus mengadu itu adalah presiden atau wakil sendiri. Jadi tidak bisa pihak Kalau lain Jadi ya. tidak, Kan ya, Ya pihak udah. lain tidak bisa. sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa betul, ya. betul. Oke, oke. Tapi oke. sekarang kalau fenomena di Indonesia itu ada kan kayak artis-artis dibully itu malah seneng gitu loh. Biar makin hit dong. Ya, Iya, itulah dan itulah gimana itu gimana itulah kalau itulah yang dibully tadi senang gimana? itulah yang tadi saya katakan itu kan sebetulnya tergantung kita sendiri ya. Iya. Iya. Jadi bisa saja ketika orang dibully itu dia merasa senang karena kemudian pamornya Naik. naik. Pansos juga Ya, sekalian, pajak itulah yang saya sosial. katakan Iya. bahwa Ah. di dalam hukum pidana itu yang namanya penghinaan itu adalah subjektif delik. Jadi hal yang sangat pribadi. Karena itu ya yang bisa merasakan bahwa kita di martabatnya Bully, dihina itu ya kita Penilaiannya sendiri. beda-beda. Siapa tahu makin suka ya. Betul. Iya, Padahal benar. perasaan itu tersinggung kan gitu. berbeda-beda. Bisa kita tersinggung, belum tentu aku sama Akbar tersinggung Benar. juga. Betul. Seperti kayak yang tadi sexual harassment tuh yang misalnya Oh, di iya, sweet. sweet. Ternyata yang di sweet makin gini-gini Iya. kan. Iya, Ah, itu betul. Nggak nggak masalah apa-apa, ya, nggak makin masalah. senang Iya, berarti. iya, iya. Ngomong-ngomong ada yang mau Nah nanya. ini ada Prof nih yang mau nanya kan ya. Iya. Ya. Boleh. Nih siapa yang mau tanya ini? Ibunya. Dibully siapa, Bu? Dibully siapa? Masa ada yang berani Ya. ngebully ibu? Silakan ditanyakan. Emang ada yang berani bully ibu? Wah. Ada yang berani? Ada. Paling Kang Sayur kali ya. Prof, saya ingin bertanya. Ya. Berdiri Bu, berdiri. Udah. Oh sudah. Nah ini membuli aku. Loh, enggak. Maaf Bu, saya nggak bisa kelihatan. Saya ingin bertanya, Prof. Ya, Saya kan- Ibu siapa pun namanya? saya kenalin Ya, dong. nama saya Ya. Bu Yul. Bu Yul. Iya. Oh Bu Yul. Buyul. Bu Yul. Saya tukang gorengan. Oh Iya. tukang gorengan. Iya. Ya. Saya punya anak di sekolah, anak saya dibully Oh. sama teman-temannya, dibilang anak tukang gorengan. Saya kasihan lihat anak saya sampai sekarang dia nggak mau sekolah. Gimana itu, Prof? Gurunya juga nggak mau menanggapi gitu. Ya. Jadi harus gimana gitu. Ya. Makasih ya, Prof. Ya, Oh, makasih terima kasih. Bu Ibu. Yuli. Saya kira Anaknya tukang gorengan. ya, saya kira ini Anaknya dibully. pertanyaan menarik yang mungkin juga dialami di sekolah-sekolah juga oleh anak-anak yang lain Bu Yuli. Ya. Saya kira yang pertama kita harus menegaskan bahwa pekerjaan apapun selama itu halal adalah pekerjaan yang baik ya. Jadi jangan sampai kemudian menjadi anak tukang gorengan lalu merasa minder dan lain sebagainya selama rezeki yang diperoleh itu halal. Yang kedua sebetulnya ini yang salah adalah pihak gurunya, pihak sekolahnya. Mengapa? Karena ini kan anak ibu dibully. Kemudian yang membuli juga adalah teman-temannya. Mohon maaf ini anaknya masih SD atau masih SD. SD. Artinya apa? Ini baik pelaku dalam pengertian teman-teman yang membuli anak ibu sebagai korban. Ini kan berstatus sebagai anak. Bahwa kita mempunyai undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak yang pertama dan utama sekali itu adalah untuk kepentingan anak. Jadi nggak bisa juga kemudian ada suatu aksi polisionil yang kemudian kita boleh dikatakan kemudian anak yang membuli itu kita lapor ke polisi dan lain sebagainya, tidak demikian. Tetapi disinilah tugas guru untuk yang pertama adalah berusaha untuk mendamaikan dan yang kedua memberikan pengertian kepada anak-anak yang membuli ini bahwa sebetulnya pekerjaan tukang gorengan itu adalah pekerjaan yang sah, yang halal, sehingga tidak perlu minder dengan itu. Jadi guru itu berperan juga Betul. kan sebagai orang tua di sekolah. Ya, dan sebagai yang ketiga, pengasuh di yang sekolah. saya ketiga ya harus kita mengatakan kepada anak kita sendiri, artinya dengan membesarkan hati dia, artinya dengan dia belajar dengan tekun, dia menjadi pandai, dia bisa membanggakan diri. Meskipun saya ini anaknya tukang gorengan, tetapi ternyata dalam pelajaran saya lebih berhasil daripada teman-temannya. Benar, Ya. Jadi benar itu banget. dianggap sebagai suatu motivasi. Jangan minder Bu. Tahun lalu waktu acara wisuda di UGM, Ya. Universitas Gajah Mada, ada seorang tukang beca yang mengantar anaknya untuk menjadi di wisuda sebagai sarjana. Wow. Dan anak itu begitu bangga, dia kalau saya tidak salah dia lulusan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dia bisa membuktikan meskipun dia anak seorang tukang beca, tetapi dia berhasil menempuh pendidikan sampai pada level universitas. Jadi si anak itu pun Merinding bangga ya. dan Iya, bapak bangga. pun yang mengantarkan anaknya untuk wisuda dengan menggayu beca itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Justru harusnya anaknya berbangga ya, bisa mengangkat Betul. derajat orang tua. Betul, menjadi tantangan di tengah keterbatasan seperti Benar. itu. Ini paham Bu ya? Ada yang mau nanya Semoga lagi tuh Bang ini kayaknya? tadi bisa dipetik pelajaran. Ada anak tukang beca di Jogja, anaknya bisa kuliah. Coba ganti profesi tukang beca deh. Siapa tahu bisa juga. Ya seperti itu, enggak ya? Sekarang yang mau nanya Itu tuh nih. Bar. Ah, itu ganteng ya, Kak?
Ganteng dong. Ganteng aja nih. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Fatah. Fatah. Saya mau bertanya. Apa? Namanya siapa? Fatah. Lo kenapa Fatah jatuh? Wah, saya dibully nih, Pak. Patah hati. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Sekarang kan lagi banyak viral nih, Pak, yang berita tentang masa orientasi siswa di salah satu kampus yang disuruh satu mahasiswanya untuk meminum air mineral iya. di gelas tuh. Iya. Terus lalu memuntahkannya kembali ke gelas tersebut, iya, lalu iya. diminum ke peserta lainnya gitu, Pak. Masalah ini menurut saya udah tidak etis ya, Pak. Siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini gitu loh maksudnya gitu. Dan bisa nggak itu dituntut ke jalur hukum Iya, seperti betul itu ya? sekali, ha. Keren nih pertanyaannya Terima Fatah. kasih, Oke Pak. ya, ada yang viral. Makasih ya. Anda mahasiswa atau masih SMA? Mahasiswa di Fakultas Hukum? Iya. Saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Universitas mana? bisnis. Universitas saya sendiri. Oh, punya sendiri? Wah, luar biasa. Bikin sendiri universitasnya. Saya kuliah di UPN, Pak. Oh, ini UPN. Ya. Universitas Pembangunan Nasional. Nasional. Iya. Veteran, ha. Veteran. Ya. Dari tadi emang udah ngincer kayak ini. Kalau pada saat pengenalan mahasiswa baru atau dalam ranah hukum, yang paling di kitab undang-undang pasal keranjang sampah, perbuatan tidak menyenangkan. Tapi paling-paling bahwa jangan segala tetapi pihak kampus harus diberi teguran keras, dan saya kira panitia ospek meminta maaf atas kejadian Ya, seperti Karena ini. itu biasanya turun-menurun. Ih, Betul. banget. Ya. Jadi karena tahun lalu ini maka mereka itu. Saya kira sudah harus dihilangkan ya kekerasan-kekerasan seperti itu. Iya sih. Karena orientasi mahasiswa baru itu yang penting adalah yang harus kepada nasionalisme juga adalah alma maternya itu sendiri seperti apa. Kan yang cenderung melecehkan. Yang jadi PR-nya nih, mengubah kebiasaan itu ya, Bang? Kalau mungkin sudah menyangkut fisik tuh, mencederai kita gitu. Itu ada di salah satu universitas swasta di Yogyakarta itu kan sampai ke pengadilan kan, dan pelakunya mahasiswa juga sampai dijatuhi pidana kalau saya tidak salah 5 atau 6 tahun ya. Wow. Karena pada saat tapi itu bukan ospek ya, jadi ada kelompok pencinta alam Ya. dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dilakukan di Kaliurang, kemudian ada kekerasan fisik sampai mahasiswa baru itu meninggal. Itu sampai ke jalur hukum dan sudah divonis bersalah. Kayaknya banyak juga pertanyaannya, nggak cuma dari penonton di sini aja, Bar, tapi juga netizen nih, warganet mau tahu lebih banyak lagi soal bullying. Soalnya kan bullying ini banyak banget bentuknya, ya nggak Bentuknya sih? macam mulai fisik, verbal. Ya udah, kalau yang mau komen boleh kok ke @kompastv, hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Jangan kemana-mana, balik lagi bentar lagi ya. Boleh minum dulu kemana-mana, Ya. tapi balik lagi di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar.
Aku dulu dibilang mayat hidup. Jadi satu kelas itu kayak nyorak-nyorakin aku gitu. Tidur, misalkan tidur di kelas atau saya paling pendek dulu di kelas, yang lainnya pada tinggi. Itu ada pernah tuh dulu pada saat sekolah gitu. Pernah, jadi aku sering dikata-katain tentang warna kulit aku gitu-gitu. Ada yang bisa sampai kepikiran kan, terus trauma atau bisa stres dan segala macam. Jelas merugikan sih. Sangat merugikan untuk orang lain. Karena dampaknya itu kan lebih kayak ke psikis atau batin setiap orang kan untuk menekan karakter seseorang gitu. Jadi dampaknya sangat tidak baik untuk orang lain. Orang nggak ada yang tahu kan gimana mental seseorang, kayak kuat apa enggak, bisa trauma jangka panjang, bisa jadi insecure kayak aku gitu atau yang lain-lainnya. Kalau emang kasus bullying udah parah, mungkin ada rancangan undang-undangnya dulu kali ya untuk kasus bully. Saya rasa hukuman buat bully itu sebetulnya lebih kayak pendekatan persuasif antara personal to personal kali ya. Misalkan bisa dikeluarkan langsung dari sekolah tanpa ada terlalu banyak keribetan-keribetan lainnya. Balik lagi di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Yeay. Nah, tadi kita udah lihat nih ada Vox Pop atau pendapatnya masyarakat soal bullying. Ternyata banyak juga loh Prof yang udah ngalamin. Gak hanya di media sosial kalau kayak Dinar. iya. Tapi juga secara langsung, verbal. Ini udah jadi kebiasaan yang mestinya dipakas. Gimana sih cara Ya Prof? sebetulnya yang saya katakan, sebetulnya kita cerita 20 mungkin bahkan 30 tahun yang lalu ketika kita masih di SD, di SMP, itu kan bully antar teman kan suatu hal yang biasa ya. Cuman tidak seheboh sekarang, karena apa? Sekarang kan ada media sosial. Dan kemudian masyarakat semakin terbuka, informasi di mana-mana bisa kita dapatkan, sehingga orang merasa ketika menyerang privasi orang dengan hal-hal yang bersifat pribadi ya, sangat personil, itu kemudian kalau kita bawa, kita menganggap itu sesuatu hal hinaan, ya sebetulnya akan rugi adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu saya lebih menganggap itu sebagai sesuatu hal yang kita anggap santai dan tidak perlu sampai kemudian kita stres dalam menghadapi bullying seperti itu. Ya sih, yang penting jangan stres dulu. Betul. Ada yang mau cerita banyak juga dari media sosial, tapi kayaknya kan Akbar lagi nggak ada nih, nggak tahu kemana dia ya, nggak balik-balik. Kita undang dulu aja tamu kita yang lainnya, namanya Kak Seto, bener nggak ya Kak Seto? Ayo, boleh masuk. Tapi kok kayaknya beda ya? Nggak tahu juga ini. Halo, selamat malam dengan... Udah, Selamat malam. dengan ini Kak siapa namanya? Kak Seto. Kak Seto apa Kak Soto? Pak Soto, Oh, saya. Kak Soto. iya. Silakan. Terima kasih sudah mengundang kita di sini. Sama-sama Kak Soto. Kok rambutnya kayak Andika Kangen Band gitu ya? Ini poni lempar. Poni lempar polem. Kita tuh mau nanya-nanya ke Kak Soto. Soalnya Baik, ngomongin baik, bullying. baik. Ada yang mau konsultasi, banyak nih netizen. Mengenai bullying. Soal mengenai bullying. ya. Saya bacain aja ya. Boleh ya Kak Soto ya? Oh silakan. Oh, iya. Karena Kak Soto. memang saya ini psikolog. Iya, jadi pasti bisa Tahu ya. kan yang terkenal dulu lagu yang mana? ini macet lagi. Oh itu Kak Soto yang bikin. Gara-gara psikolog lewat. Bukan, itu Sikomo. Oh iya, tapi kan Oh, lagu aku itu. nggak tahu ya. Itu lagu zaman dulu. Oh, biar Lagu dibilang Sikomo. milenial kayaknya. Iya, iya. Ini pertanyaan dari netizen nih. Baik. Kalau kata warganet atau netizen, ini dari @desidianata. Ini katanya, mata saya agak sipit karena emang ada keturunan Cina. Terus teman saya suka ngeledekin, kalau ketawa melek dong lu, jangan merem. Nah, ini termasuk bullying atau enggak? Kalau kata Kak Soto gimana? Ketawanya kenapa? Oh paham Oh, saya. paham. Itu ketawa paham. Ya, jadi Ketawa mikir ya, bukan ketawa tadi mikir jawabannya apa? mata sipit. Mata sipit. Ya mungkin karena dia keturunan Tionghoa ya, mungkin. Kalau dia kenaikan enggak mungkin, karena dia keturunan. Oh, iya, ya. benar. Itu yang bikin Iya, dia. Dia bikin dia merasa dibully karena keturunan. Kalau kenaikan Kalau enggak ya. kenaikan enggak. Oh, Ya iya. dari tapi jangan. Itu justru harus bersyukur. Orang tua mohon maaf keturunan Tionghoa, ibu Tionghoa, bapak Tionghoa, kemudian lahir nggak sipit. Iya. Nah ini yang pantas dibully ibunya harusnya. Ini kenapa anak saya nggak sipit? Betul. Itu harus curiga, harusnya bersyukur. Karena mempunyai mata sipit itu belum tentu
pandangannya nggak jelas. Ya, intinya keadaan fisik apapun harus disyukuri. Luar Ya, biasa, tepuk tangan buat Kak Soto, bijak sekali. Iya, Luar biasa. Wise man. Luar biasa. Kalau Prof juga setuju, kalau tadi soal bully-bully yang bicara soal SARA ini kan ganggu banget biasanya. Ya itulah saya katakan ya. Kayak apa namanya, saya ketika awal-awal dulu di kampus atau di kos-kosan karena saya berasal dari Ambon, lalu orang suka bilang, dasar pisang Ambon. Saya menganggap biasa saja sebetulnya ya. Jadi tidak kita baper juga lah, ya. tidak baper sehingga ya baper. kita easy going saja. Berikutnya ini ada yang mau konsultasi lagi sama Kak Soto. Iya. Ini dari @Rosita Puri. Apakah atasan yang menganggap kita tidak kompeten karena subjektivitas bisa dianggap bullying? Misalnya atasan nggak terlalu suka dengan kita secara personal, terus apapun yang kita kerjakan, pokoknya dinilai buruk aja sama atasan. Oh gitu, mengenai atasan yang nggak apa ya tadi, Yang atasan. subjektif banget, pokoknya nggak suka sama Makanya orang pilih yang atasan susah. tuh harus yang pas lah kayaknya. Oh, harus matching sama bawahan. Iya. Jadi nanti kalau Bos, maksudnya kalau misal bos. atasannya nggak cocok sama bawahannya kan kadang dibully. Oh. Atasanmu nggak cocok kayaknya kan. Nah itu mungkin bisa dibully. Maksudnya itu ya. Jadi memilih atasan harus yang pas lah. Kalau ini kan atasan matching atas bawah. Kalau Iya. Prof lihatnya kalau di dunia kerja gimana Prof? Bully di dunia kerja. Ya kalau bully di dunia kerja itu tadi susah untuk kita mengatakan bahwa itu salah satu bentuk bully ya. Kalau memang Itu subjektivitas. sangat ya itu sekali lagi sangat subjektif ya. Memang terkadang orang kalau sudah tidak suka dengan kita, apapun yang kita kerjakan dia anggap salah. Tetapi sekali lagi saya katakan itu suatu tantangan bagi kita untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa bekerja lebih profesional dan ada hasilnya sehingga kita bisa membuktikan kepada atasan kita bahwa ini saya sudah bekerja dengan benar dan hasilnya seperti ini. Luar biasa ya. Hari ini bijak-bijak sekali ya. Baik Prof Edi ataupun Kak Soto. Jadi adem saya dengernya. Ada pertanyaan lain? Oh ada. Kebetulan saya juga ada jawaban lain. Oh gitu. Oh, udah tahu duluan jawabannya ya. Udah tahu dulu. Nih, kalau ini dari @raisahanum95. Teman saya suka komentar tentang make up yang saya pakai. Kalau lagi nggak pakai make up dibilang dekil banget kayak pembantu. Kalau lagi make up dibilang medok banget kayak ondel-ondel. Bisa saya tuntut nggak sih teman saya ini? Kalau kata Kak Soto gimana? Orang kan kadang melihat karena kecantikannya. Orang dibilang kelihatan cantik, itu kan harusnya sedih loh. Kenapa sedih? Kalau kelihatan cantik Berarti kan tidak sebenarnya jelek. cantik. Oh iya. Mending dilihat kelihatan jelek, padahal cantik. Cantik. Kalau saya tuh dibilang kelihatan apa ini? Saya tuh nggak mau peduli kelihatan ganteng, saya nggak mau dipuji kelihatan ganteng. Maunya Bagi apa? saya kelihatan aja udah bersyukur. Kalau enggak, saya juga. Kak Soto ini orang rendah hati yang menerima apa adanya. Iya betul. luar biasa. Kamu kelihatan deh. Udah. Aduh syukur ya saya. Iya, dan lihat memang ya. harus begitu. Bagi Kak Soto yang mukanya seadanya harus memang begitu. Ya. Tapi ya emang bener, maksudnya kalau kita ya sebagai wanita tuh kadang-kadang cowok itu kalau kita make upan, ketebelan deh. Iya. Dia suka, itu bisa dituntut nggak? Nah, tadi, Ya. ini tadi bilangnya Itulah. dia subjektif, dia nggak suka. Sekali dibilangnya lagi gitu. saya katakan jangan apa-apa berpikir Harus dituntut, dibawa ke jalur berpikir yang- dituntut, Ya berpikir kan, dituntut. misalkan. Nanti lama-lama penjara itu penuh itu. Sekarang saja udah penuh. Nah kalau yang Bener tadi juga sebenarnya masuknya apa ke perbuatan tidak menyenangkan Ya itu? paling pada perbuatan tidak menyenangkan, tetapi ada beberapa bagian dari pasal itu pun sebetulnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu ya pasal keranjang sampah, apa-apa Ya. semua bisa masuk di situ. Oh iya. Ya, kalau ini kan dari tadi kita ngomonginnya bullyingnya secara verbal ya, Iya. tapi gimana kalau yang dampaknya secara fisik, bahkan penganiayaan. Ya, kalau- Misalnya ada kasus di Jawa Barat beberapa waktu lalu, anak dibully secara fisik sampai meninggal dunia, ini beda lagi ranahnya, Prof? Ya tetap itu secara hukum bisa ditindak ya. Karena bullying secara fisik itu bisa kalau menimbulkan luka-luka atau bahkan menimbulkan kematian seperti yang terjadi di Jawa Barat itu masuk dalam penganiayaan. Jadi penganiayaan pasal 351 itu ada step-stepnya, ada penganiayaan biasa, ada penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, tapi ada juga penganiayaan yang mengakibatkan mati. Jadi memang akibat itu lalu membawa konsekuensi pada ancaman pidananya. Tetapi dalam konteks yang terjadi di Jawa Barat ini saya mau menegaskan, ingat bahwa pelakunya anak, korbannya juga anak. Jadi harus ditanggulangi, harus diatasi dengan treatment tertentu. Ada undang-undang perlindungan Betul. anak. Sama anak. Kalau Kak Soto lihatnya gimana sih sekarang kok kasus-kasus Nah, kalau bullying secara itu- psikologi gimana? Iya. Mengenai orang yang sampai membuli fisik. Iya.
Bahkan bagi saya ini membeli fisik itu belum seberapa. Kenapa? Ada yang membuli secara elektrik. Elektrik Gimana itu? voucher. Oh, disetrum. Itu yang lebih bahaya. Itu yang lebih parah lagi ya. Lebih parah, ya. Iya. Ada fisik, ada elektrik. Elektrik, Itu akan menimbulkan dampak psikologis. Dikira saya voucher pulsa. Ada Psikologi jangan sampai dong. Mbak. Itu 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 namanya loh kalau pembunuhan. di sekolah-sekolah misalkan tuh kita lagi jalan tiba-tiba sama temen digituin jatuh Nah, itu kayak diselengkat Ya. namanya. selengkang ya. Itu saya dulu SD sering banget itu. Sering ya. Atau Sering begitu kalau di pas sekolah kita kayak mau gitu. duduk terus kursinya Oh, iya, ditarik. iya, ya. iya. Tapi Dan- itu bisa berakibat fatal Iya ya. kalau yang itu aku pernah lihat newsnya yang ditarik kursinya terus tiba-tiba jadi kayak stroke gitu loh Iya, jatuh dia. sampai Iya. seperti itu. Iya. Sampai Stroke lumpuh. apa? Iya. Stroke gaji? Bisa Oh, lumpuh, stroke. lumpuh. Lumpuh. Iya. Tapi banyaknya kalau kita lihat dari tadi ya kasusnya banyaknya di sekolah ya. Di sekolah. Sekolah, Jadi iya. tidak hanya di sekolah juga, kadang juga di kampung-kampung juga banyak. Itu anak kecil-kecil tuh ada misal pernah pengalaman anak kecil tuh sama tetangga, sama kawan-kawan yang lain dia disuruh-suruh, misal disuruh. Iya, jadi kayak anak bawang gitu Anak kan. bawang. Ya. Ada lah, pasti di kampung-kampung pasti ada. Pak, perbudakan. Ya, Pasti ada. Ya, itulah yang saya katakan itu kan ya sudah kebiasaan anak-anak. Jadi apa-apa jangan terlalu ditanggapin serius sebetulnya ya. Iya, Itu iya, biasa kita kecil juga dulu kalau main tembak-tembakan, Iya, iya. main apa peta umpat kan ini yang jadi anak bawang siapa anak bawang itu kan sesuatu Bagian yang biasa kalah-kalahan. sebetulnya. Tapi kalau misalnya bicara soal bullying ini banyaknya soal moral ya kali ya Prof Ya, ya. lebih pada etika. Itulah pentingnya saya katakan bahwa pendidikan itu berawal dari keluarga ya. Itu pentingnya anak-anak kita dididik bagaimana berperilaku sehingga tidak ada menyerang atau ya semacam menyerang martabat atau bisa melecehkan orang lain. Itu sangat penting sekali pendidikan mulai dari keluarga. Tuh, bener banget ya Kak Soto ya harus dari keluarga dulu. Dari mulai. keluarga, pendidikan. Makanya mendidik anak itu jangan sampai kita salah mendidik anak. Jangan sampai yang kita didik ternyata anak tetangga. Ya, Anak betul, siapa? betul. Oh, baik. Salah. Anak sendiri? Oh, Bukan. anak saya. Jadi hati-hati iya. dalam mendidik anak. Oh iya, dilihat dulu anak kebetulan sendiri saya apa belum bukan. punya anak. Kalau Oh, belum Ya punya. kan promo lagi Dia Dina. menikah dulu dong. Iya, menikah dulu. Baru punya anak. Atau Kak Soto Seperti mungkin itu. bisa sama Dinar PDKT dulu enggak? Itu aja di belakang sini, jangan dibahas di sini. Masih ada juga komentar nih kalau yang mau ikutan gabung ngobrol ayo dong di @kompas.tv Twitternya dan juga hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Kami kembali bentar lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Melek Hukum. Bikin Bikin pintar, segar, bikin bikin segar.
masih di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Masih bersama saya Prof Edi, ada Dinar. Akbarnya nggak tahu kemana sih, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada Kak Soto di sini ya, Kak Soto. Terima kasih ya masih di sini ya. Oh gitu, gantian memang ya. Lagi dibully. Tapi kok agak mirip sama Akbar ya? Ada saudaraan mungkin sama Akbar. Mirip. Mirip aja ya. Mirip aja. Nah, kalau ini ada 5 pertanyaan cepat. Ini soal termasuk bullying atau tidak. Jadi jawabnya masuk bullying atau enggak ya? Ya atau Agak tidak? telat dikit nggak apa-apa ya? Iya, harus cepat. Oh, harus cepat. Yang Oke. pertama nih, Ya. ngerjain temen yang ulang tahun, bullying atau enggak? Enggak. Nanyain kapan punya anak, bullying atau enggak? Enggak. Merusak barang milik teman, bullying atau enggak? Bullying. Memanggil teman dengan kata-kata kasar, Bullying. tidak mau berteman dengan yang berbeda kelas sosialnya. Bullying. Tepuk tangan buat Dinar dong. Ini sebagai salah satu mahasiswanya Prof Edi hari ini ya. Nanya asli atau palsu, bullying nggak? Nah, Aisyah aja. Aduh. Itu mau nanya ke siapa sih? Iya, itu enggak, nanya saya ke cuma siapa? nanya. Ini gulanya asli apa gula palsu? Tanya lu ke Prof nih, ngerjain temen yang ulang tahun tadi, bullying apa enggak? Tidak, itu tidak. tujuannya untuk menyenangkan. Surprise. Iya, Oke. tidak. Benar. Yang kedua, nanyain kapan punya anak. Enggak juga, karena itu satu bentuk perhatian. Yang ketiga, merusak barang milik teman. Bullying itu. Ya. Benar dong. Agak pinter dikit ya. Pintar kok. Yang keempat, memanggil teman dengan kata-kata kasar. Jelas itu bullying. Jelas, Ya. bullying. Benar lagi, tepuk tangan buat Dinar lagi. Benar nih. Yang terakhir, nggak mau berteman sama yang berbeda kelas sosialnya. Itu bullying ya. Wah, bener semua. Nah, by the way, ngomongin soal bullying, jadi kalau Dinar dengan tadi kita ngobrol-ngobrol, apa sih yang Dinar sekarang bisa sikapi kalau nerima bulian-bulian lagi dari netizen, terutama tadi yang paling ngeganggu Dinar? Gimana ya, harus bisa kontrol diri sih. Kalau nggak bisa kontrol diri, kita ngucapin kata-kata kebalikannya malah mencelakakan diri kita sendiri. Kayak gitu sih yang Dinar alami. Jadi kalau bisa kedepannya buat teman-teman di rumah harus kontrol diri kita kayak gitu. Misalkan kalau kita dibully, usahakan ya kayak tadi Prof bilang ya buat hiburan atau buat bahan bercandaan aja, nggak usah nggak usah dimasukin ke hati, nggak usah dimasukin ke hati atau kepikiran, nggak bisa tidur kayak aku, apalagi sampai kita ngebully balik sih nggak usah deh. Kadang Soalnya yang ngebully kan kita nggak tahu siapa, paling masih anak kecil, masih anak SMP, masih fake anak account SMA, kan, iya iya, seperti kayak itu. gitu sih. Jadi yang penting kitanya kontrol diri, jangan harus baper bisa. juga. Bagus. Kok perannya Kak Soto apa nih biar nggak banyak orang lagi dibully, biar makin sadar, makin peduli lingkungan apa? Gini ya, mengenai pembulian ini kamera di mana? Sini boleh, Kak Soto mau yang mana? Bagi orang yang membuli, ingat ya, Anda membuli itu berarti Anda juga merendahkan orang lain. Ya, bayangkan kalau itu terjadi pada anak Anda, kemudian pada istri Anda, pada keluarga Anda, tentu akan menyakitkan Anda. Ya kan? Jadi ingat, jangan membuli karena membuli itu bikin sakit hati. Benar sekali, sakit hati. Sakit hati. Jadi kalau nggak mau dibully jangan ngebully orang Jangan lain. membuli orang lain. Nah kalau dari Prof gimana sih? Jadi kan tadi bullying banyaknya tuh kita ngomongin soal etika, soal moral. Tapi kok sisi hukum apa sih yang harus orang juga mikir 2 kali kalau mau ngebully orang lain? Ya itulah saya katakan bahwa ingat hukum itu dia melindungi kepentingan. Kepentingan yang dilindungi antara lain adalah kepentingan individu. Kepentingan individu yang dilindungi antara lain adalah mengenai dignity, mengenai martabat. Ketika kita membuli seseorang, hati-hati karena kita dapat bersentuhan dengan masalah hukum. Karena kita sedang melecehkan, kita sedang merendahkan martabat orang tersebut. Terkadang itu sebetulnya hanya dalam konteks bercanda atau sendagura, tetapi ingat belum tentu yang dibully itu bisa menerima. Pesan saya yang pertama dan utama, sebaiknya kita menghindari bullying. Yang kedua, ya kita harus memahami betul bagaimana etika dalam pergaulan. Karena apa? Karena belum tentu orang yang kita bullying maksudnya bercandaan, tetapi kemudian itu orang itu tidak menerima dan bisa membawa kita ke jalur hukum. Jadi sekarang ada semboyan yang mengatakan atau ada semacam pameo yang mengatakan mulutmu harimau. Tapi sekarang kemudian ada yang mengatakan jarimu adalah harimau. Jadi hati-hati, jangan lupa ketok palunya, Prof. Ya,
ketok palu ya. Ya. Jadi setuju ya? Ya. Kalau nggak mau dibully ya jangan ngebully duluan. Ya, Dan jangan bully. peran Kalau nggak mau lingkungan juga. disenggol jangan nyenggol. Iya benar. Nah, Dan peran lingkungan juga ya untuk saling ngingetin jangan ada bullying, mau itu verbal, mau kata-kata tadi ya atau berupa kekerasan fisik apalagi. Nah itu menutup Melek Hukum kali ini. Terima kasih banyak ya teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Dinar, makasih ya. Iya. Prof Edi, makasih. Kak Soto, Terima makasih kasih, banyak. Kita terima ketemu kasih, lagi terima minggu kasih. depan. Terus kasih komentar di Twitter @KompasTV dan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Kita ketemu minggu depan di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin Saya segar. Marisa pamit, sampai jumpa. Go.